Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Bupati Gunung Kidul, Ibu Dinas Pendidikan ya Pak Nyasan, beserta seluruh pejabat Dinas Pendidikan beserta Kepala Korwil dan ibu-ibu dan bapak-bapak guru seluruh Korwil Kapanewon Wonosari. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dari Densus 88 Anti Teror Polri diberi kesempatan untuk memberikan sedikit kepada dari mulai PAUD, TK, SD, dan SMP perwakilan. Nah, mungkin kegiatan di pagi hari ini Bapak Ibu sekalian loh, ada apa ini Densus masuk ke Wonosari? Terus buatan Bu. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini atas dasar dan payung hukum kita dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di dalam tersebut ada namanya pencegahan tindak pidana terorisme. Salah satunya kita melakukan koordinasi. Hampir 2 bulan yang lalu kita koordinasi dengan Bu Nunuk selaku Kepala Dinas Pendidikan, ngobrol terus berapa hari ke kantornya, dan alhamdulillah tiba harinya tanggal 15 sampai nanti tanggal 23 ya Pak, kita lakukan roadshow ke seluruh UPT atau seluruh Korwil Dinas Pendidikan di Gunung Kidul, di mana tujuan atau keinginan kita untuk seluruh guru memiliki sedikit pengetahuan, sedikit imun mengenai embrio atau mengenai tindak pidana terorisme. Ada yang udah tahu nggak Bu tindak pidana terorisme? Serius, padahal di Gunung Kidul ada loh Bu. Ngertas betul? Sengertas nanti. Siapa ngerti tetangganya? Kemarin meninggal waktu di lapas di Nusa Kambangan meninggal, kita masih ngurusin Pak. Kalau kita lakukan penegakan hukum kepada kelompok teror itu Pak, kita tidak hanya wes cekel masuknya penjara rampung, enggak Pak, kita masih ngurusin anaknya, masih ngurusin keluarga, kita masih ngurusin ditempatkan di mana lapasnya biar aman. Capek kita Pak, pasti kita koordinasinya dengan siapa? Pak Camat, Pak Lurah, seluruh stakeholder masyarakat. Pak minta tolong keluarganya jangan dijauhin, jangan diolok-olok. Kalau kita jauhin, kalau kita olok-olok itu Pak, mereka kembali lagi Pak kepada kelompoknya. Maka dari itu saya ingin memberikan himbau, memberikan pesan kepada seluruh, apalagi saya mohon izin kepada ibu guru, bapak guru yang mendidik seluruh anak-anak, ya bukan anaknya ya Pak yang dididik, anaknya orang lain dengan ikhlas, bisa jadi bupati, bisa jadi guru, bisa jadi kepala dinas berkat guru. Leres buatan. Nah, tepuk tangan buat ibu dan bapak guru. Next, Mas. Nah ini Pak, visi dan misi kita melindungi masyarakat Indonesia dari terorisme. Misi mencegah dan menegakkan hukum tindak pidana terorisme itu. Next, Mas. Nah ini Bu, ini salah satu negara mungkin Bapak Ibu tahu. Negara yang dulunya seperti Indonesia hancur akibat terpapar intoleran dan terorisme. Nah ini Suriah.
Nah ini adalah kelompok yang ada di Indonesia, Bu. Apresiasinya ISIS. Pernah dengar nggak kelompok yang ada di Poso, Santoso? Nah, itu salah satu bentuk apresiasi kelompok yang ada di Indonesia dengan Suriah. Jadi di sana melakukan perlawanan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang 99% sudah kita lakukan penegakan hukum. Kita tidak tahu nanti setelah dia bebas di penjara, dari penjara, apakah mereka memiliki ideologi yang sama atau sudah berubah. Itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tidak ingin melakukan penegakan hukum, kenapa kita tidak ingin seluruh warga Indonesia khususnya di Gunung Kidul ini ada yang terpapar. Kemarin saya waktu sosialisasi di dinas PUPR juga ada dari sana, Pak, saya pernah dapat ajaan, dapat kotak infak mengatasnamakan yayasan. Nah, ternyata setelah tahun 2021 yayasan tersebut kita lakukan penegakan hukum. Itu hanya untuk mencari dana. Nah, ini saya mengimbau, nanti saya tunjukin. Next, Mas. Nah, ini mungkin untuk mengingatkan kembali bahaya akan dampaknya kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ingat bom Bali yang begitu hebatnya, yang terakhir bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Next, Mas. Ini contoh bentuk radikalisme, intimidasi, sikap menakut-nakuti orang lain, khususnya terhadap pemeluk agama satu dengan agama yang lain. Legalisasi sesat, kafir, musyrik. Pernah dengar buatan, Bu? Nah, saya butuh informasi dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Misalkan ada warga sekitar situ, Pak, itu kok kayak gini, monggo nanti lapor, Pak, kita datengin, kita lakukan pembinaan. Yang kita khawatirkan kelompok-kelompok seperti itu merembet, Pak. Saya ngomongnya campur ya, Pak, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nanti merembet ke kiri kanan, lama-lama jamur, lama-lama banyak. Next, Mas. Next. Nah, ini saya menghimbau kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ini salah satu kita kasih tahu, Pak. Densus itu nangkap itu apa sih? Pasal yang digunakan, yang ditangkap orang-orangnya itu apa? Nah, ini, Bu. Monggo nek misalkan ajeng moto, gak apa-apa. Karena kita namanya memberikan sedikit imun pengetahuan biar seluruh guru dan Bapak Ibu guru ini tahu seperti apa sih Densus ini hanya nangkep. Nah, yang pertama membuat atau meledakkan bahan peledak secara ilegal. Leres, Pak. Yang kedua, melakukan pelatihan paramiliter. Nah, paramiliter ini mereka sebut IDAK. Pernah dengar buatan Bapak Ibu sekalian IDAK? Nah, belum kan? Dia itu penguatan fisik, Bu. Orang kalau ingin gabung kelompok teror itu fisiknya harus kuat, Bu. Karena untuk melakukan jihad itu butuh kekuatan. Makanya dilatih. Yang ketiga, melakukan baiat. Nah, ini melakukan baiat ini kebanyakan kelompok teror ini dia tidak tahu-tahu udah masuk. Namanya sumpah setia, baiat, salaman. Setelah masuk ke kelompok organisasi yang sudah ditetapkan pemerintah terlarang, kita bisa melakukan penegakan hukum kepada siapapun. Ini baiat. Makanya saya menghimbau, misalkan ada di sini bapak dan ibu-ibu dengan, Pak, aku disuruh baiat ke kelompok itu. Wah, kelompok itu kelompok apa? Tanya, Pak. Jangan tahu-tahu masuk itu ternyata di undang-undang Indonesia dilarang. Itu bisa kita lakukan penegakan hukum. Yang keempat, menyembunyikan informasi. Menyembunyikan informasi ini contohnya ini tidak hanya tindak pidana teror.
Kalau tidak pidana teror, dilakukan penegakan hukum di Sleman, di Bantul, pasti kelompoknya ngabari, Pak, si A ditangkap, kami tetap kabur. Setelah dia kabur di rumah seseorang, disembunyiin, Pak, sebenarnya udah tahu. Oh, karena dia kelompok saya simpan, saya sembunyiin, saya kasih uang, saya kasih makan. Nah, itu salah satu unsur tindak pidana yang bisa kita lakukan penegakan hukum. Nah, yang kelima, menyebarkan atau mengirimkan propaganda. Ini kasus tindak pidana terorisme yang tren saat ini. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian tidak menyadari. Pernah mboten Pak lihat share-sharean keadaan Suriah? Pernah lihat mboten Bapak Ibu sekalian yang pernah sering lihat sosmed? Nah, pasti di bawahnya itu nanti ada tulisan bantuan kemanusiaan, bantu saudara kita sesama muslim, apalagi harus mboten. Nah, sekarang loh orang Suriah, nomor rekeningnya kenapa bukan rekeningnya Suriah, Pak? Kalau kita cermati, itu nomor rekening yang orang Indonesia, Pak. Ya mohon maaf, kita tidak tahu apakah dana tersebut memang digunakan untuk bantuan atau untuk jaringan kelompok teror. Karena mohon maaf Pak, jaringan kelompok teror sampai sekarang dia masih mencari dana. Sama halnya organisasi Pak. Organisasi tanpa adanya dana pasti no Pak, gak berkembang. Sama dengan halnya mungkin dinas, UPT atau korwil atau rumah tangga lah. Tanpa adanya dana dia stuck, tidak mungkin bisa berkembang. Terus buatan itu. Yang terakhir, memberikan dana atau logistik pada jaringan. Nah, ini kenapa kita bisa masukkan pasal, karena yang kita sering sebut pendanaan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau pernah dengar terakhir kegiatan bom di Astana Anyar Bandung, kita lakukan penegakan hukum hanya dana Pak, ngasih Pak untuk beli peralatan bom. Hanya Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, misalkan ingin melakukan, saya nggak melarang ya, saya nggak menakut-nakutin, tapi kalau ingin berinfak, berzakat, bersedekah, kalau bisa ke tempat-tempat yang sudah jelas, mungkin Basnas atau Lazis itu jelas Bapak Ibu sekalian digunakan apa. Karena kita sampai sekarang koordinasi dengan Lazis dan Basnas itu minta bantuan untuk anak-anak napiter maupun ex-napiter yang tidak mampu Bapak Ibu sekalian. Banyak. Apalagi mohon maaf Bantul, Sleman. Banyak sekali napiter maupun ex-napiter dari sana. Keluarga itu misalkan nggak mampu Pak, kita datengin Lazis, Basnas, Pak minta ada nggak uang bantuan untuk anak ex-napiter untuk kebutuhan hidup. Kenapa Pak kalau kita nggak gandeng elemen masyarakat maupun dinas maupun swasta Pak, biar dia itu tahu ini loh perhatian dari masyarakat, perhatian dari lintas semua sektoral itu masih bantu Pak. Jadi biar dia itu secara otomatis sadar nggak ingin berjihad, mendirikan syariat Islam, merubah ideologi. Nggak hanya pikirannya, nggak hanya itu Pak, mereka itu. Next. Nah ini saya ingin meluruskan. Saya yakin di sini Bapak dan Ibu sekalian terbawa, pernah dengar kenapa yang ditangkapin kelompok teror itu agamanya Islam. Harus boten Pak, harus boten. Nah ini saya ingin meluruskan. Ini salah satu, saya lihatin salah satu contoh teroris di luar Islam ada juga. Jadi kita ingin meluruskan, jangan nanti kita kalau bilang oh dan di sini nyekel Islam sing liyane ora. Enggak Bapak Ibu sekalian. Dari agama manapun, dari negara manapun, namanya teroris ya sama Pak. Kita tidak membeda-bedakan. Yang penting unsur pasalnya terpenuhi. Next, Mas. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian, monggo cermati apakah pernah
memberikan sumbangan atau dapat kotak infak seperti ini. Syam Organizer. Buatan apa-apa Bu, kita nggak akan, oh ibu itu enggak Bu, ini hanya kita pengetahuan terbuka Bu. Namanya Syam Organizer yang ada di kota Jogja. Nah ini Pak, Syam Organizer seperti ini logonya Pak. Donasi peduli, kotak donasi saat ya peduli mari berbagi untuk bumi Syam. Syam itu Suriah. Gak apa-apa Pak, jujur Pak, ada nggak yang pernah didatengin dikasih kenceleng, nanti setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali dikasih, diambil. Soalnya kemarin waktu saya di dinas PUPR ada Gunung Kidul. Betul apa? Pernah lihat betul? Syam Organizer. Next. Gambarnya apa saja? Oh enggak. Betul nonton ya? Laras. Ayo pernah lihat betul? Nah seperti ini. Syam, bantuan air bersih, bantuan selimut, bantuan kemanusiaan. Nah next, kalau nggak ada, alhamdulillah. Nah ini Pak, jadi seseorang menjadi terorisme, menjadi orang jihad itu tidak, kalau bahasa Jawanya tiba-tiba atau cukup-cukup. Mungkin yang pertama ini Pak, intoleran, terpapar dari sisi pemikiran dan pemahaman. Setelah dia intoleran, dia mulai radikal. Yang tadi bilang, mudah mengkafirkan, mengata-ngatakan kafir kalau tidak sepemahaman, kafir, itu syirik. Seperti itu. Yang kita khawatirkan, apabila orang itu memiliki dua ini, dia direkrut menjadi kelompok teror, nggak usah diajarin Bapak Ibu sekalian. Udah keras, udah jadi, tanpa mendidik dari awal. Next, ini terorisme, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Kenapa kelompok teror melakukan bom bunuh diri itu di tempat keramaian, di tempat umum? Enten sing ngertos mboten? Enten sing ngertos mboten, Bu? Bu, enten sing ngertos mboten? Kenapa dia melakukan itu pasti di tempat umum, kalau enggak milik asing? Ini mereka ini juga pengen eksis. Meninggal dari teman. Kalau meninggalnya teroris Bu, yaitu janjinya 7 bidadari masuk surga tanpa halangan. Itu pernah dengar Pak? Janjinya kan ngeten itu. Loh Pak, nah ini di luar konteks Pak. Itu Pak, ini saya jadi ingat. Ya mohon maaf, saya cerita sedikit nggak apa-apa ya Bu, pengalaman. Alhamdulillah sebelum saya pindah di wilayah sini, saya menjadi penyidik Bu, penyidiknya para terorisme. Tahun 2022 saya melakukan penegakan hukum kepada orang di Sidoarjo, saya nggak sebut nama. Kita lakukan, orangnya gemuk, dia berangkat ke Suriah. Awalnya kenapa Pak? Dia ingin berubah karena dia makelar mobil, dia udah punya showroom, dia itu tiba-tiba nggak tahu dapat ketukan apa, ingin jihad, ingin merubah, ingin belajar agama. Ternyata salah ustadz. Nah ini ustadznya ternyata Ansor Daulah, terpapar dari ISIS. Setiap habis kajian ditunjukin video Pak, isinya katanya orang Islam ditindas, kamu harus ke sana. Kalau kamu meninggal di sana, dia di sana surga. Janjinya itu Pak. Dia jual showroom, jual mobilnya, anak istri dikembalikan ke orang tua Pak. Berangkat dia ke sana Pak, menggunakan pesawat sampai di Turki, pengen nyabrang,
dikejar-kejar sama tentara perbatasan. Nggak sesuai yang diiming-imingi. Nanti sampai sana itu kalian dijemput, diajak ke camp, bergabung langsung jihad, latihan menembak, latihan bikin bom, latihan lempar bom. Nggak sesuai Pak yang dijanjikan, yang diming-imingin Ustaz. Setelah dikejar dia lari ke perbatasan, dia nggak kuat, lompat kena duri Pak. Perbatasannya kan hanya apa, kawat berduri Pak. Ini coba ditunjukin Pak ke saya. Dia sampai bilang, Pak, saya pasrah Pak, saya ngaku salah, saya nggak akan mengulang lah. Itu Bu, namanya tindak pidana, namanya udah dilakukan, tidak bisa menggugurkan walaupun dia minta maaf. Ngapunten Pak. Kita lakukan pemeriksaan, dia nangis Pak. Pak, dosa saya berarti tambah banyak, anak dan istri saya terlantarkan. Ya namanya udah terbuka, kita cerita, Pak, kok bisa Bapak seperti ini? Mulai cerita, ustadznya gini. Sebelum ada 2 minggu kita lakukan penegakan hukum kepada ustadz yang nyuruh tadi Pak. Bayangin, ustadz yang nyuruh tadi, Bapak ini berangkat ke Suriah, iming-iming surga sama entah 7 bidadari, satu aja nggak bisa habis ya Bu. Itu Bapak Ibu sekalian, datang ke situ, kita tangkap, kita periksa, dia nggak mau ngomong ustadznya. Ya namanya ustadz, mungkin dia pemahamannya pinter, kita biarin. Pak ustadz nggak ngomong, ya saya nggak ngomong, saya biarin, kuat-kuatan. Setelah itu kita temukan tersangka yang pertama. Pak ustadz kenal ini nggak? Iya Pak. Siapa ini Pak? Murid saya. Nah itu mau ngomong Pak. Setelah saya periksa, saya hanya cuma nanya satu Pak. Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz nggak berangkat ke Suriah? Katanya surga, katanya dapat 7 bidadari. Kenapa nyuruh murid yang berangkat? Nah ini sama guru nih. Jawabannya apa Pak? Iya Pak, saya belum berani. Ya, mohon maaf Pak, itu dia hanya bisa doktrin seseorang untuk berangkat, tetapi dia sendiri di sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar namanya Abu Bakar Ba'asyir, betul? Siapa? Sinten? Pimpinan toh? Nah kenapa Abu Bakar Ba'asyir itu nggak melakukan bom bunuh diri atau amaliyah atau berangkat ke Suriah, malah pulang ke Merauke? Itu Pak, bahayanya doktrin dan cuci otak. Nah ini sambil, apalagi di sini ibu guru, bapak-bapak nyuruh muridnya, dia mau buyan ya Pak, ojo ngerokok. Nah hati-hati ngerokok deh. Nah ini tadi kan bapak-bapak, sekarang ibu-ibu, ojo dolanan TikTok. Nah bu gurunya dolanan Shopee. Buka TikTok lah, enggak buyan Bu, biar enggak tegang. Nah mungkin itu Bu, saya juga ingin menghimbau, karena sampai sekarang memang kenapa Jogja ini juga kita khawatirkan banyak sekali dari luar masuk Bu. Karena Jogja ini, ya ngapunten Pak, semua pun dari orang luar masuk itu, kalau orang Jawa monggo silahkan. Terus betul. Nah apalagi saya menghimbau Bapak Ibu sekalian, apabila tinggal di masyarakat, entah punya kos-kosan atau di sampingnya ada kos-kosan, minta tolong didatakan Bapak Ibu sekalian. Didatakan, misalkan ada yang agak ke kanan sedikit, monggo nanti menghubungi kami selaku tim pencegahan, karena kegiatan kita ya nyegah Bu. Jangan sampai kita cegah aja masih Bu. Kemarin terakhir dilakukan penegakan hukum di Semarang itu, dia teroris. Nah ini yang terbaru Bu, dia tidak membunuh, dia tidak ngebom, dia hanya memegang handphone. Tetapi kenapa dia bisa dikatakan teroris? Karena dia meng-share konten-konten atau propaganda yang mengakibatkan seseorang itu menjadi radikal. Nah ini saya menghimbau, kalau pernah dengar
sosial media pasti ada kelompok-kelompok yang seperti itu loh, nggak boleh ini loh, sirik zaman Nabi loh nggak ada, terus boten. Nah kita jangan terpengaruh Bu. Selagi Wonosari atau Gunung Kidul ini ayam Bu, mau organisasi organisasi itu yang penting kita silaturahmi, akrab, ketemu peluk-pelukan, rangkul itu loh Bu, udah enak Bu. Coba di Suriah Bu, saya kemarin sebelum kesini mau berangkat ke sana nggak jadi Bu, karena lagi perang. Daripada kenapa-napa itu Bu, kita yang kita inginkan mau dia ikut A, ikut organisasi B, ya kita hargai Bu. Misalkan kayak gini, di kelompok A boleh, kelompok C nggak boleh. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, mohon maaf. Nah bilang kayak gitu Bu, jangan radikal. Pak, seperti itu nggak boleh Pak, di ajaran agama di Nabi nggak boleh. Lama-lama berantem Pak, saya yakin. Contoh di Jakarta, yang pernah tinggal di Jakarta enten mboten Bu? Saya di Jakarta 9 tahun Pak, datang ngontrak, nggak ada namanya Pak RT atau Pak RW datang, Mas KTP, Mas kerjaan ini nggak ada Pak. Makanya kejadian tindak pidana di Jakarta itu banyak. Kenapa? Ya itu salah satu Pak. Sampai ya ngapunten, orang kelaparan meninggal itu loh nggak ketahuan. Lurus boten Bu. Coba kalau kita kiri kanan tetangga itu silaturahmi, Assalamualaikum Pak, nama saya ini, saya baru. Oh ya Pak. Setiap maulid apa nggak diundang makan Pak? Seperti itu. Saya di Aceh Pak, saya dinas pertama kali di Aceh itu setiap maulid itu Pak, teman ini ngejak Pak, saya ajak ke rumah teman saya makan-makan. Ya namanya saya orang rantau Pak, ayo Pak, mau berangkat ke sana, jadi kenal Pak. Tapi ternyata orang Aceh itu juga keturunan orang Jawa Pak, banyak orang Jawanya. Jadi reuni di sana Pak. Itu sama dengan halnya Indonesia Pak. Kita ada istiadat, suku, budaya beda-beda, tetapi alhamdulillah sampai saat ini masih rukun. Saya lanjutin Pak. Nah ini mungkin karakter, ada beberapa karakter intoleran tadi Pak, tidak ingin menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Selanjutnya fanatik. Nah ini Bu, saya menghimbau, boleh Bu fanatik, tapi jangan berlebihan. Terus eksklusif, menutup. Nah ini kelompok teror ini kenapa dia tertutup? Karena tanpa kelompok-kelompoknya dia tidak mau. Nah saya menghimbau, misalkan di lingkungan masyarakat tempat tinggal, apalagi di lingkungan guru, udah mulai tertutup. Kalau nggak dengan kelompoknya, nggak mau, monggo Bu, nanti hubungin kami Bu. Nanti kita kasih nomor saya sendiri, misalkan ada informasi, Pak Bayu atau Mas, ini di kampung ini kok ada kelompok ini, minta tolong dicek. Kita datang Pak, kita datang. Terus yang keempat, revolusioner ini ingin adanya perubahan. Yang saya bilang tadi, kelompok teror ini ingin merubah ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Setuju mboten Pak kalau Pancasila dirubah menjadi syariat Islam? Leres, setuju mboten? Nah, ya udah, ada hadapan kiri kanan salaman, yang cewek sama cewek, yang cowok sama cowok. Coba saya pengen lihat saling menghargai nggak di sini? Leres Bu. Cowok sama cowok Pak. Waduh. Iya sama cowok sama cowok Pak. Kita ingin iya Pak, kita harus toleransi, harus betul. Harus toleransi Pak. Jangan kita mentang-mentang kelompok ini, oh aku melu ini organisasi kono, aku suka melu ngono-ngono. Nah, jangan Pak. Selanjutnya next. Nah, ini tadi saya ingin menyempatkan memberitahu
kelompok teror yang ada di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau oleh pemerintah terlarang. Ini saya bilang, Bu. Yang pertama, Jamaah Ansor Daulah atau yang sering kita sebut Ansor Daulah. Ini berafiliasi ke Suriah. Masuk ke Indonesia tahun 2014. Ya, ada yang pernah kuliah di UIN Ciputat. Ngertos boten nggih? Pernah? Jamaah Ansor Daulah atau afiliasi ISIS ini banyak sekali. Mujahidin Indonesia Timur yang di Poso, Mujahidin Indonesia Barat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Belum ada yang di wilayah-wilayah seperti Jogja. Jamaah Islamiyah, alhamdulillah Jamaah Islamiyah ini kemarin kita lakukan deradikalisasi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mungkin ibu-ibu pernah baca berita sampai sekarang. Nah, terus yang ketiga, lone wolf. Nah, ini saya mau tanya kepada Bu Guru nih, apa arti lone wolf, Bu? Guru SMP lah. Lone wolf apa, Bu? Lone wolf. Nah, lone wolf ini dia berdiri sendiri, harus independen. Dia terpapar dari sosial media. Nah, sosial media mulai kok, Bu. Ini zamannya sosial media, Bu. Saya kasih contoh, yang terpapar sosial media dari SMA Malang. Bulan 6 kemarin kita lakukan penegakan hukum di Malang. Itu terpapar dari SMA, Bu. Dia terpapar, dia mengikuti kajian hanya melalui sosial media, melalui grup, sampai bisa merakit bom 10 bom. Rencana mau diledakkan di gereja pada waktu Natal dan Tahun Baru. Bayangin, Bu. Itu anak, saya yakin, kenapa anak, Bu? Dia itu mudah mengikuti, Bu. Mudah belajar melalui sosial media. Namanya anak kalau dia seneng banget pasti kan cepet, Bu. Kita lakukan penegakan hukum. Kita tidak melihat kalau misalkan memang anak itu membahayakan, ya kita lakukan penegakan hukum dengan undang-undang berbeda dengan dewasa. Nah, itu, Bu. Dia memang setelah kita lakukan pemeriksaan kepada guru, memang setelah dia ikut kegiatan kelompok lain dia berubah, Bu. Jadi ada perbedaan. Semula itu dia main ke sana kok dia tertutup, pulang sekolah, sering murung. Monggo saya menghimbau, Bu, untuk anak didiknya jangan sampai ada misalkan ada sesuatu kepada anak didik dideketin, Bu, ditanya. Kita tidak tahu ada permasalahan apa dia dengan orang tua entah kepada temannya, Bu. Ya mohon maaf, mungkin kalau saya baca berita tingkat kematian anak bunuh diri banyak, Bu, di Jakarta. Itu juga gara-gara lihat mungkin sosial media, Bu, terpengaruh. Jangan sampai, Bu. Ini penyebab seseorang terpapar tadi, pemahaman agama yang saya sampaikan tadi. Jadi dia ingin belajar agama tetapi tidak sempurna, hanya terpotong-potong. Kemiskinan, empati yang berlebihan, kurangnya edukasi. Alhamdulillah sekarang kita Densus 88 anti teror ini memiliki program pencegahan, salah satunya edukasi ke seluruh elemen masyarakat. Kita juga koordinasi dengan kelurahan, Kapanewon, dinas untuk memberikan pengetahuan sedikit lah mengenai kelompok-kelompok teror. Next, Mas. Nah ini, Pak, penyebaran paham radikal dan terorisme. Jadi pemahaman atau kelompok teror ini terus tumbuh. Kenapa nggak hilang? Yang pertama kajian agama atau komunitas. Yang kedua perkawinan. Nah, Pak, perkawinan ini bisa jadi jalur
kelompok teror ini terus tumbuh. Ada yang tahu mboten? Kenapa perkawinan disebut bisa menjadi salah satu sebab kelompok teror itu tumbuh terus? Ada yang tahu mboten, Pak? Kenapa? Gimana, Pak? Anaknya banyak. Gak hanya itu, Pak. Jadi kelompok teror ini punya anak harus dinikahkan kepada keluarganya atau anaknya sama-sama kelompok teror. Makanya dia terus nggak mungkin habis, Pak. Ya itu terus. Itu, Pak. Apalagi ada namanya kelompok teror Ansor Daulah ini nikah tanpa ke KUA. Di Jogja banyak, Pak. Sampai sekarang dia udah bebas mau ngurusin, ngapunten, Pak. Dia kan tidak punya, Pak. Kita kerjasama dengan PUPR kota, kita mintakan rusun. Kepala dinasnya bilang, Pak, persyaratannya harus buku nikah. Karena kalau nggak ada buku nikah, masa suami istri tinggal di rusun? Nanti saya kena semprot sama inspektorat. Nah, kita juga nggak berani kan, Pak? Kita datengin ke Ex-Napiter, Pak, ini ceritanya gimana? Kok udah punya anak, belum punya buku nikah? Ya, Pak, mohon maaf, namanya dulu saya juga alirannya itu, Pak, nikah cuma di salaman sama ustadz, Pak. Seperti itu. Nah, ini ibu-ibu yang masih muda, jangan sampai ditipu-tipu, salaman halal, jangan, ibu sekalian. Kalau nggak ke KUA jangan mau, ibu sekalian. Anak apa ini? Media sosial. Nah, ini media sosial memang trennya sekarang. Pak. Media sosial memang trennya sekarang. Media sosial ini sangat bahaya sekali. Sampai sekarang saya menghimbau, apalagi ibu-ibu yang sering nyekrol, Mbak, iki kok mesak nih cah cilik digendong njaluk duit. Tak kirimi po ya? Jangan. Mending itu diinfakkan ke masjid, ke lajis atau kemana, Bu. Kita tidak tahu uang yang kita sampaikan, uang yang kita berikan atau kita donasikan ini benar-benar sampai ke sana atau tidak. Terus buatan, Bu. Pernah lihat kan? Banyak sekali. Coba, Bu, dilihat. Itu nomor rekening Indonesia, Bu. Kelihatan banyak sekali. Di luar negeri nggak ada, Bu, namanya kita nyumbang pinggir jalan ngasih-ngasih. Nggak ada, Bu. Yang pernah studi ke luar negeri, coba tanya, Bu. Nggak ada. Di luar negeri itu keras, Bu. Pemerintah menyediakan tempat atau organisasi, yaitu warga masyarakat kalau mau ingin memberikan bantuan apa ya di situ, Bu. Nggak boleh, mohon maaf, kita di pinggir jalan orang minta-minta, wah kasihan. Nah, Indonesia itu terlalu lomo. Lurus bukan? Sampai saya itu gini, Bu, di Aceh itu saudara saya bilang, Mas, ibu-ibu itu dulu itu anaknya kecil sampai sekarang 2, kerjaannya setiap hari ya cuma itu, Pak. Bayangin, Pak, bisa dilihat bahwa anaknya 1, setelah 4 tahun anaknya udah 2, Bu, yang 1 udah bisa jalan. Nah, itu. Jadi ya, saya nggak melarang ibu untuk infak, zakat untuk ini, tetapi berhati-hati atau waspada untuk memberikan infak, zakat atau sedekah. Next. Nah, ini mungkin mengapa generasi muda rentan terpapar, sedang mencari identitas, membutuhkan perasaan kebersamaan, ingin memperbaiki yang dianggap tidak adil. Nah, ini. Next, Mas. Nah, ini, Bu, yang terakhir. Misalkan Bapak Ibu sekalian menemukan hal-hal yang saya sampaikan di depan tadi yang harus kita lakukan, ini, Bu, deteksi dini, menciptakan rasa tanggap masyarakat atas perubahan. Nah, ini namanya teplosiro di Indonesia ini kayaknya udah mulai berkurang. Terus, Bu. Nah, jangan, Bu.
khusus Jogja yang istimewa ini, mari Bu kita tumbuhkan Bu, yang saya bilang tadi, sama-sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak ketemu salaman, cium. Nah itu Bu, itu menumbuhkan simpati Bu. Selanjutnya partisipasi, meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk melapor. Nah ini Pak, monggo misalkan menemukan hal-hal yang mencurigakan di entah itu lingkungan sekolahan maupun lingkungan tempat tinggal, monggo melapor. Nggak usah takut. Saya janji, misalkan mengke Bapak Ibu sekalian, Mas Bayu, iki anak kelompok iki. Saya juga nggak mungkin, Pak. Katanya Bapak gini, yang ngasih tahu Ibu itu, nggak mungkin. Jangan takut, kita nggak mungkin ngasih tahu itu. Jangan takut ininya. Terus sinergisme, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada seluruh guru maupun dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Gunung Kidul atas kesempatannya dan partisipasinya, memberikan waktu kepada kami selaku tim pencegahan Densus 88 anti teror Polri, memberikan sedikit pengetahuan mengenai kelompok teror. Sampai sekarang masih ada. Yang terakhir apa Mas? Nah, ini mungkin media sosial kita juga punya media sosial, salah satunya untuk mengimbangi, mungkin kelompok-kelompok teror juga punya sosial media. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti misalkan ada pertanyaan, monggo silahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.